Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizka Putriana, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran yang dibimbing langsung oleh Pak Ahmad Farhan Majid, MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang prinsip pembelajaran kurikulum 2013. Di mana sesuai dengan standar kompetensi lulusan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 dan standar isi Permendikbud nomor 21 tahun 2016, maka terdapat 14 prinsip pembelajaran yang dituangkan dalam standar proses Permendikbud 22 tahun 2016 yang wajib diketahui dan dilakukan guru dalam implementasi kurikulum 2013 tersebut. Nah, ke-14 prinsip pembelajaran tersebut antara lain yang pertama yaitu peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu. Nah, maksud dari prinsip ini yaitu di mana pola yang selama ini peserta didik disuapi akan pengetahuan sudah tidak tepat lagi untuk digunakan. Oleh karena itu, guru dalam proses pembelajaran harus memberikan kesempatan kepada peserta didik atau kepada semua peserta didiknya untuk melakukan eksplorasi pengetahuan. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu dari pendidik sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Nah, maksud dari prinsip yang kedua ini yaitu di mana pada awalnya pendidik sebagai satu-satunya sumber belajar, akan tetapi di era perkembangan teknologi seperti yang sekarang ini, guru harus menyadari bahwa sumber belajar sudah sangat banyak. Bahkan peserta didik lebih banyak menggunakan teknologi dengan akses internet, sehingga menjadikan peran guru menjadikan peran guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Oleh karena itu, guru perlu dan harus mendorong dan memotivasi siswanya agar menggunakan berbagai sumber dalam belajar. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Nah, maksud dari prinsip ini yaitu di mana awalnya proses pembelajaran masih menggunakan pendekatan tekstual, yaitu pendekatan yang berarti ide atau pemahaman yang didasarkan kepada sumber tertulis atau teks untuk disajikan kepada peserta didiknya. Namun saat ini pendekatan tersebut sudah tidak tepat lagi untuk digunakan atau diterapkan kepada siswa. Oleh karena itu, guru perlu melakukan pendekatan yang secara ilmiah, yaitu pendekatan yang menggunakan teori suatu bidang ilmu yang untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, maksud dari prinsip ini yaitu di mana awalnya proses pembelajaran masih menggunakan pembelajaran yang berbasis konten, yaitu pembelajaran yang menitik beratkan kepada bagaimana peserta didik tersebut mengetahui isi dari materi yang disajikan oleh guru, menuju ke pembelajaran yang berbasis kompetensi, yaitu pembelajaran yang diberikan kepada siswa atau peserta didik sehingga peserta didik tersebut mampu mencapai kompetensi yang menentukan atau yang ditentukan yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, prinsip yang kelima yaitu dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Nah, maksud dari prinsip ini yaitu di mana awalnya proses pembelajaran masih menggunakan pembelajaran parsial, yaitu pembelajaran yang terpisah-pisah dan tidak terikat satu sama lain. Namun saat ini harus diubah di mana pembelajaran yang dilakukan harus saling berkaitan serta memperhatikan keterpaduan kompetensi, sikap, pengetahuan serta keterampilan dalam pembelajaran tersebut, di mana pembelajaran ini disebut dengan pembelajaran terpadu. Selanjutnya, prinsip yang keenam
yaitu dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Nah, maksud dari pembelajaran ini yaitu guru dalam menilai jawaban dari peserta didiknya tidak hanya dari satu sisi saja, melainkan dilihat dari berbagai sisi. Misalnya saja terdapat 2 orang siswa yang melihat suatu benda, di mana siswa pertama mengatakan bahwa benda tersebut adalah titik, sedangkan siswa kedua mengatakan bahwa benda tersebut adalah bola. Nah, kedua jawaban tersebut benar. Mengapa? Karena siswa pertama melihat benda tersebut dari jarak jauh sehingga mengira benda tersebut adalah titik. Sedangkan pada siswa kedua melihat benda tersebut dari jarak dekat sehingga mengatakan bahwa benda tersebut adalah bola. Nah, oleh karena itu di sini guru harus selektif dalam memahami jawaban dari peserta didiknya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Nah, maksud dari pembelajaran ini yaitu di mana kita harus memahami bahwa saat ini guru harus mengubah cara pembelajarannya atau cara belajarnya, yaitu dari pembelajaran verbalisme atau menggunakan metode Carama menuju pembelajaran dengan keterampilan aplikatif, yaitu siswa dapat menerapkan pengetahuan yang dipelajarinya di sekolah untuk memecahkan suatu permasalahan di kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya prinsip yang ke-8 yaitu peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. Nah, maksud dari maksud dari prinsip ini yaitu hasil belajar siswa atau rapor tidak hanya melaporkan angka dalam bentuk pengetahuannya, tetapi juga perlu menyajikan informasi yang menyangkut perkembangan sikap dan keterampilannya. Di mana keterampilan di sini yaitu keterampilan yang dimaksud di sini yaitu keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, berbicara serta keterampilan lainnya. Selanjutnya, prinsip yang ke-9 yaitu pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Nah, maksud dari prinsip ini yaitu di mana guru harus mengembangkan pembiasaan yang baik, norma yang baik sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Misalnya saja budaya disiplin, budaya salam sapa, budaya bersih, budaya membaca, budaya berbicara sopan, dan budaya-budaya lainnya. Selanjutnya, prinsip yang ke-10 yaitu pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan atau ingarso sung tulodo, membangun kemauan atau ingmadyo mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran atau tuturi handayani. Nah, maksud dari prinsip ini yaitu di mana guru di depan peserta didiknya harus menjadi teladan bagi peserta didiknya. Apabila di tengah-tengah peserta didiknya menjadi teman bagi peserta didiknya atau teman belajarnya, dan di belakang selalu mendorong, memberi semangat agar peserta didik tersebut tumbuh dan mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan kemampuannya secara optimal. Selanjutnya, prinsip yang ke-11 yaitu pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, maksud dari pembelajaran ini yaitu di sini guru perlu memahami bahwa pembelajaran di sekolah itu tidak cukup karena waktu yang terbatas. Oleh karena itu, guru hendaknya memberikan tugas kepada peserta didiknya untuk dikerjakan di rumah, atau guru harus menerjunkan langsung atau melibatkan langsung peserta didiknya di lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya, prinsip yang ke-12 yaitu pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Nah, maksud dari prinsip ini yaitu dalam hal ini akan terjadi komunikasi multi arah, di mana komunikasi bukan lagi dari satu arah yang bersumber dari guru. Belajar berbagi dengan teman, belajar mengemukakan pendapat dan mendengarkan pendapat orang lain dengan baik sehingga siswa dimungkinkan menjadi model guru bagi siswa lain atau temannya sendiri.
Selanjutnya, prinsip yang ke-13 yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar. Nah, maksud dari prinsip ini yaitu sesuai dengan perkembangan teknologi khususnya dalam pembelajaran, guru dituntut untuk memanfaatkan teknologi tersebut dalam pembelajaran. Misalnya saja penguasaan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, membuat bahan ajar dengan PowerPoint dan mengakses internet serta sebagainya. Selanjutnya prinsip yang ke-14 atau prinsip yang terakhir yaitu pengakuan atas perbedaan individual dari latar belakang budaya peserta didik. Nah, maksud dari prinsip ya di sini yaitu guru harus mengembangkan semangat menghargai sesama peserta didiknya, baik itu dari perbedaan individual dan latar belakang peserta didik seperti agamanya, rasnya, dan budayanya. Oleh karena itu, pembelajaran harus melihat perbedaan itu sebagai kekayaan yang indah jika dikembangkan menjadi satu kesatuan yang utuh yang memiliki unsur keragaman. Di sini kita harus hargai semua siswa, kembangkan kolaborasi dan biarkan siswa tumbuh menurut potensinya masing-masing di dalam kolaborasi kelompoknya. Nah, itulah tadi penjelasan prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum 2013 dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.